Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Jumat 11 Juni 2021, gereja merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Renungan akan diambil dari Injil Yohanes, bab 19, ayat 31 sampai dengan 37, dengan tema pancaran hati Yesus yang Maha Kudus memampukan kita mengasihi dan mengampuni sesama. Sahabat Rema yang terkasih, harus kita akui bahwa hal yang paling sulit dan tidak gampang dari kebanyakan orang, termasuk saya dan Anda, adalah tetap mengasihi, tetap mencintai, dan bahkan mengampuni orang yang membenci kita. Orang yang telah membuat kita seperti ini karena telah memfitnah kita misalnya. Orang yang selalu bertentangan, melawan setiap ide-ide atau bahkan setiap tindakan-tindakan kita. Tentu kalau kita ditanya, apakah kita tahu dan paham kalau Tuhan meminta kita untuk saling mengasihi dan juga mengampuni? Jawabannya, ya dong. Tetapi, dalam praktek, apakah demikian? Aduh, sulit, tidak gampang, ambyar mungkin. Benar nggak? Namun, apakah dengan demikian mengasihi dan mengampuni mereka yang membenci kita, mereka yang melawan kita, mereka yang tidak menyenangi kita, mereka yang selalu membuat selalu berseberangan dengan kita, itu merupakan hal yang mustahil? Tentu saja. Ya, mengasihi dan mengampuni bukanlah sesuatu yang mustahil. Asalkan kita memohon agar hati Allah sendiri semakin meraja dan menguasai hati kita, sehingga hatinya memimpin kita merasuki seluruh sudut relung-relung hati kita. Hati Allah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Nampak jelas dari dalam totalitas tulusan tanpa syarat ketika Yesus wafat digantung di kayu salib. Ketika lambungnya ditikam dengan tombak, alirlah darah dan air. Yohanes bab 19 ayat 34. Peristiwa ini begitu penting dan ditekankan oleh Yohanes sampai ia mengatakan, orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya. Yohanes 19 ayat 35. Cinta dan belas kasih Allah kepada kita kekal dan tanpa batas. Meskipun kita adalah manusia yang berulang kali jatuh ke dalam dosa, membangkang dan meninggalkan Allah, tetapi Allah tetap setia dan hatinya penuh belas kasih, memancar dalam kepenuhan kasih Yesus yang Maha Kudus. Cinta dan belas kasih Allah itu mencapai puncak dan kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus yang wafat
demi keselamatan kita, agar Anda dan saya, agar kita mengalami shalom, mengalami damai sejahtera. Santo Paulus mengatakan di dalam surat kepada umat di Efesus, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Tuhan. Yesus bab 3 ayat 2. Wafat Yesus, salib yang didasari oleh cinta dan belas kasih membuka jalan keselamatan bagi kita, Anda dan saya. Maka Santo Paulus mengajak kita untuk memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus, supaya kita dapat mengenal, mengalami kasih Kristus. Yesus 3 ayat 18 sampai 19. Sahabat terima yang terkasih, perayaan hati kudus Tuhan kita, Yesus Kristus, mengajak Anda dan saya untuk merenungkan pengalaman-pengalaman hidup kita yang sungguh-sungguh diperhatikan oleh Allah dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Kita diundang untuk menghormati, untuk mensyukuri cinta serta belas kasih yang memancar dari hati Yesus yang memampukan kita untuk dapat ambil bagian dalam kekudusan hati. Sahabat terima, harapannya Anda dan saya, kita mempunyai kasih yang berkobar pada Tuhan dan mampu mengasihi, mencintai, dan mengampuni sesama kita. Maka mengasihi, mencintai, dan mengampuni sesama itu sangat mungkin kita wujudkan. Karena apa? Karena Dia yang pertama-tama telah mengasihi. Berkat Allah melimpah pada kita semua, keluarga, komunitas, karya dan usaha-usaha baik, serta tanggung jawab kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yusuf, doakanlah kami. Salam sehat dan tetap semangat. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.